Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Fathul Hidayati, dalam video pembelajaran kimia kelas 12 SMA. Kali ini, saya akan memberikan beberapa soal dan pembahasan tentang sel volta untuk bagian pertama. Sebelum kita mulai membahas soal-soal, saya ingatkan terlebih dahulu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk dapat mengikuti video-video pembelajaran berikutnya. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1. Suatu sel volta tersusun dari elektroda-elektroda timah dan aluminium. Reaksinya, Sn2+ ditambah 2 elektron menjadi Sn, N0 sama dengan min 0,14 volt. Al13 ditambah 3 elektron menjadi Al, N0 sama dengan min 1,66 volt. Pertanyaannya, A. Tentukan anoda dan katoda. B. Manakah yang merupakan elektroda negatif? C. Gambarkan notasi sel atau diagram selnya. D. Tuliskan reaksi selnya. Dan E. Hitunglah potensial selnya. Untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan ini, kita ingat kembali konsep-konsep dalam sel volta yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Dalam sel volta, yang bertindak sebagai anoda adalah logam yang memiliki N0 lebih kecil atau lebih negatif. Sedangkan yang bertindak sebagai katoda adalah logam yang memiliki N0 lebih besar atau lebih positif. Jadi di antara Sn dan Al, maka yang memiliki N0 lebih kecil adalah Al, yaitu min 1,66 volt. Untuk Sn min 0,14 volt, berarti ini lebih besar daripada min 1,66. Jadi yang bertindak sebagai anoda adalah Al, yang bertindak sebagai katoda adalah Sn. Maka untuk pertanyaan A sudah terjawab. Anoda Al, katoda Sn. Kemudian pertanyaan yang B, manakah yang merupakan elektroda negatif? Dalam sel volta, elektroda negatifnya adalah anodanya. Nah, tadi anodanya adalah Al. Jadi, untuk jawaban B, elektroda negatifnya adalah Al. Kemudian yang C, gambarkan notasi sel atau diagram selnya. Notasi sel atau diagram sel dituliskan dengan urutan anoda, garis tunggal, larutan atau ion anoda, kemudian garis double, ini sebagai jembatan garam, kemudian larutan atau ionnya katoda, kemudian garis tunggal katoda. Nah, karena tadi anodanya adalah Al, katodanya adalah Sn, maka notasi sel di sini dituliskan Al, Al3+, Sn2+, Sn. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang D, tuliskan reaksi sel. Reaksi sel dapat kita peroleh dengan menjumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi terjadi di anoda, sedangkan reaksi reduksi terjadi di katoda. Berarti Al akan mengalami oksidasi, Sn akan mengalami reduksi, sehingga reaksi oksidasi Al dituliskan Al tanda panah Al3+ ditambah 3 elektron. Sedangkan reaksi reduksi Sn dituliskan Sn2+ ditambah 2 elektron menjadi Sn. Selanjutnya, kedua reaksi ini kita jumlahkan, tetapi sebelumnya jumlah elektron di oksidasi dan reduksi harus kita samakan. Maka kedua jumlah elektron ini kita jadikan 6
untuk yang oksidasi dikali 2, untuk yang reduksi dikali 3. Setelah itu kita jumlahkan, kita mendapatkan reaksi sel 2 kali Al, 2Al ditambah 3 kali Sn2+, 3Sn2+, menjadi 2Al3+ ditambah 3Sn. Untuk elektron, tadi di sini 6 elektron, di sini 6 elektron, posisinya di sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Oleh karena itu bisa dicoret dan hilang atau habis. Maka dalam penulisan reaksi sel, elektron sudah tidak ditulis kembali. Pertanyaan kelima, hitunglah potensial sel. Nah, potensial sel, E0 sel itu dirumuskan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Berarti E0 katoda adalah E0-nya Sn dikurangi E0-nya anoda, yaitu E0-nya Al. Maka E0 sel ini sama dengan min 0,14 dikurangi dengan min 1,66. Ketemunya adalah plus 1,52 volt. Nah, ini adalah besarnya E0 sel yang dihitung menggunakan rumus langsung. Kita juga dapat menghitung E0 sel menggunakan reaksi sel. Caranya, reaksi oksidasi dan reduksi itu kita tulis, kemudian disertai dengan harga E0 masing-masing. Untuk Al ini tadi merupakan reaksi oksidasi, E0-nya kita dapatkan dari Al3+ ditambah 3E menjadi Al di sini. Ini merupakan reaksi reduksi, E0-nya adalah min 1,66 volt, sehingga untuk E0-nya oksidasi Al adalah kita beri tanda lawan dari E0 reduksi di sini. Jadi kalau E0 reduksi Al adalah min 1,66 volt, maka E0-nya oksidasi, angkanya sama, tinggal kita beri tanda lawannya. Jadi positif 1,66 volt di sini. Sedangkan untuk reduksi, Sn2+ ditambah 2 elektron menjadi Sn, ini sama dengan yang ada di sini, E0-nya langsung min 0,14 volt. Kemudian kedua reaksi ini kita jumlahkan, kita samakan, jumlah elektronnya menjadi 6, sehingga yang oksidasi kali 2, yang reduksi kali 3. Setelah dijumlahkan, kita mendapatkan reaksi sel, yaitu 2Al ditambah 3Sn2+ menjadi 2Al3+ ditambah 3Sn. Untuk E0 sel, kita langsung menjumlahkan dari E0 oksidasi ditambah dengan E0 reduksi. Jadi di sini perlu diingat bahwa harga E0 ini tidak terpengaruh dengan pengali ini. Jadi yang dikalikan itu hanya persamaan reaksinya, untuk E0 tidak ikut dikalikan. Maka plus 1,66 ditambah dengan min 0,14, hasilnya adalah plus 1,52 volt. Jadi kesimpulannya, untuk menghitung E0 sel menggunakan rumus langsung ataupun menggunakan reaksi sel, besarnya adalah sama. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Perhatikan potensial elektroda standar berikut. Cr3+ ditambah 3 elektron menjadi Cr, E0 sama dengan min 0,71 volt. Ag+ ditambah elektron menjadi Ag, E0 sama dengan plus 0,8 volt. Al3+ ditambah 3 elektron menjadi Al, E0 sama dengan min 1,66 volt. Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn, E0 sama dengan min 0,74 volt. Pertanyaannya, diagram sel yang dapat berlangsung spontan adalah A, B, C, D,
ataukah E? Baik, kita lihat pembahasan berikut ini. Diagram sel dapat berlangsung spontan bila E0 sel berharga positif. Jadi ini merupakan syarat diagram sel dapat berlangsung spontan. Padahal E0 sel itu diperoleh dari E0 katoda dikurangi E0 anoda. Jadi, untuk dapat menjawab soal ini, kita buat tabel penghitungan E0 sel. Untuk diagram di alternatif jawaban A, E0 selnya ditentukan dari E0 CR dikurangi E0 AG. Karena di sini CR-nya katoda, AG-nya adalah anoda, yaitu min 0,71 dikurangi 0,8 sama dengan min 1,51 volt. Kemudian alternatif jawaban B, E0-nya ditentukan dari E0 ZN dikurangi E0 AG, yaitu min 0,74 dikurangi 0,8 sama dengan min 1,54 volt. Kemudian untuk alternatif jawaban C, E0 sel ditentukan dari E0 AL dikurangi E0 CR, yaitu min 1,66 dikurangi min 0,71 sama dengan min 0,95 volt. Untuk yang D, E0 sel ditentukan dari E0 AL dikurangi E0 ZN, yaitu min 1,66 dikurangi min 0,74 sama dengan min 0,92 volt. Untuk yang E, E0 sel ditentukan dari E0 AG dikurangi E0 ZN, yaitu 0,8 dikurangi dengan min 0,74 sama dengan plus 1,54 volt. Jadi, dari alternatif jawaban A, B, C, D ataupun E yang memiliki harga E0 positif adalah alternatif jawaban E. Jadi, diagram sel yang dapat berlangsung spontan adalah alternatif jawaban E, yaitu Zn 2 plus AG. Sebenarnya kita dapat memakai cara yang lain, yaitu data E0 di sini kita urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, di sini kita dapatkan E0 terendah adalah AL, sedangkan E0 tertinggi adalah AG. Jadi urutannya AL, ZN, CR, AG. Kemudian diagram sel volta dari setiap alternatif jawaban ini, ion-ionnya kita coret. Lalu masih ada logam dari anoda dan logam dari katoda. Posisinya kita cocokkan dengan posisi pada urutan ini. Jika sudah cocok atau sudah sesuai, berarti harga E0-nya adalah positif dan reaksinya spontan. Tetapi jika posisi di alternatif jawaban ini tidak sama dengan urutan yang ada di sini, maka E0-nya adalah negatif, berarti tidak spontan. Nah, kita mulai dengan alternatif jawaban A. Untuk ion-ionnya kita coret dulu. Kemudian, benarkah AG ini di sebelah kiri CR? AG di sebelah kiri CR. Salah ternyata. Maka untuk A ini tidak sesuai, sehingga E0-nya negatif dan tidak spontan. Untuk yang B, ionnya kita coret. Lalu benarkah AG ini di sebelah kiri ZN? AG di sebelah kiri ZN benarkah? Salah ya, AG ada di sebelah kanannya ZN. Berarti B ini juga tidak sesuai dan E0-nya masih negatif. Kemudian yang C juga ionnya kita coret dulu.
Lalu benarkah CR ada di sebelah kiri AL? CR di sebelah kiri AL. Ternyata keliru. CR ini ada di sebelah kanan AL. Maka untuk alternatif jawaban C juga menghasilkan E0 negatif. Kemudian untuk alternatif jawaban D, ionnya juga kita coret dulu. Lalu benarkah Zn itu ada di sebelah kirinya AL? Zn di sebelah kirinya AL. Ternyata keliru. Di sini adalah Zn ada di sebelah kanannya AL. Sehingga untuk alternatif jawaban D ini masih tidak sesuai atau E0-nya negatif. Kemudian untuk yang E, ion-ionnya kita coret dulu. Lalu benarkah Zn ada di sebelah kiri Ag? Zn di sebelah kiri Ag. Ya, ternyata posisinya ini adalah sesuai. Nah, karena sesuai, berarti E0 di jawaban E ini adalah positif. E0 positif berarti reaksinya berlangsung spontan. Maka untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah E. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Perhatikan sel elektrokimia berikut. Kemudian penulisan diagram sel yang tepat dari gambar adalah A, B, C, D, E. Baik, kita bahas. Di dalam sel volta, yang bertindak sebagai anoda adalah kutub negatif. Nah, di sini kutub negatif berarti untuk logam Al. Sedangkan yang bertindak sebagai katoda adalah kutub positif. Berarti di sini kutub positif adalah Ni. Nah, kemudian untuk menuliskan diagram sel, urutannya adalah anoda, kemudian ion dari anoda, lalu ion dari katoda, kemudian katodanya. Berarti anoda tadi adalah Al, kemudian katodanya adalah Ni. Maka tinggal kita tulis di sini notasi selnya adalah Al3+, jembatan garam, Ni2+, Ni. Baiklah, demikian tadi adalah penjelasan saya tentang sel volta dalam bentuk soal-soal. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran kimia berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.